Catatan pribadi saya tanggal 6 bulan Agustus tahun 2020. Catatan pribadi hari ini adalah tentang Presiden Recep Tayyip Erdogan. Erdogan menurutku adalah sosok pemimpin dunia yang patut untuk diapresiasi. Kenapa? Nah, sebenarnya Presiden Erdogan ini kemarin sempat menerima kontroversi karena membebaskan, bukan bebaskan ya, mengalihfungsikan Hagia Sophia yang awalnya itu museum menjadi masjid. Nah, sejarahnya Hagia Sophia ini ya, kalau aku nggak salah baca dan kalian bisa juga memastikan kebenarannya di internet itu, di berbagai sumber bacaan. Yang pertama, dia itu adalah katedral, kemudian menjadi masjid waktu pemerintahan Ottoman, terus jadi museum. Kalau nggak jadi gereja lagi, baru jadi museum, jadi katedral lagi. Nah, ini pas jadi masjid itu pas penaklukan Konstantinopel itu loh, kalau nggak salah. Nah, ini rame banget ya, dunia seketika rame banget gara-gara ini. Nah, aku sih nggak nyorotin si Hagia Sophia ini ya, karena sudah terlalu banyak yang speak up dan manusia sudah dibagi menjadi dua kubu, kubu yang setuju dan kubu yang nggak setuju ketika Hagia Sophia difungsikan kembali sebagai masjid. Nah, itu kalian yang setuju atau nggak setuju, silakan membaca beberapa opini. Ya, ya sekedar menguatkan pendapat kalian aja sih, gitu. Oke, langsung aja balik lagi ya ke Erdogan tadi. Kenapa sih Erdogan ini salah satu sosok yang menurut aku baik ya. Dulu sebenarnya aku sempat netting ke beliau waktu kudeta militer, kalau nggak salah dulu waktu tahun 2016 atau 17 itu loh. Yang sama Fatah Gulen itu juga. Itu dulu pas aku maba guys. Apa kudetanya itu pas aku jadi maba beberapa tahun yang lalu. Sekarang aku udah hampir lulus. Nah, terus Erdogan ini, nah aku kemarin tuh uh, baca-baca sih beberapa hal tentang Presiden Erdogan ini. Terus bacanya itu berita ekonomi sih, ekonomi Turki yang mulai bangkit, yang pendapatan per kapitanya itu dari 6.000 USD menjadi 24.000. Bayangin, naik 4 kali lipat. Indonesia kapan? Terus akhirnya aku lihat juga di BBC itu Turki with Simon Reeve, kalau kalian mau ya, soalnya kan itu TV aku berlangganan ya, jadi ada deh acara kayak gitu. Nah, terus si Simon Reeve ini di salah satu scene itu dia pergi ke perkampungan kumuh yang ada di Turki. Oh, itu menurut aku perkampungan kumuh tapi udah bagus, dan di sana tuh hijau, terus ada apa itu, sanitasi apa sih yang kayak air pencegah banjir itu loh. Bukan air pencegah banjir, gorong-gorong itu, iya pencegah banjir, pokoknya yang kayak saluran air gitu loh. Dan itu Simon Reeve kebetulan waktu itu berkunjung ke rumah yang memang uh, pendukungnya Erdogan sejak tahun 2002 kan. Erdogan ini uh, ada di dunia politik sejak tahun 2001 ya. Nah, terus ini si Simon ini berpendapat, loh, kenapa kok alasannya pendukungnya Erdogan kok milih beliau lagi? Terus salah satu alasannya adalah karena ada apa sih, sanitasi atau apa ini. Nah, itu kayak setiap orang itu butuh ya tempat tinggal yang nyaman, bukan tempat-tempat yang kumuh itu. Nah, itu salah satu hal yang patut aku apresiasi dari Erdogan itu sih. Nah, terus kemudian propertinya Turki ini lagi naik banget di sisi yang Eropanya itu. Nah, orang Turki ini adalah orang-orang Turki, jajaran orang-orang kaya Turki ini adalah salah satu miliarder dunia. Mati ya barusan.
Nah ini menurutku Turki yang dulunya kayak gitu sempat sakit ya waktu sebelum revolusi kemerdekaan Turki dipimpin siapa itu, Mustafa Kemal Atatürk. Itu kan dia disebut eh, sick old man. Turki adalah pria tua yang sedang sakit. Nah terus itu waktu dipimpin Bapak revolusioner atau kemerdekaan Turki itu, nah itu ternyata kayak gimmick gitu loh, kebohongan. Ternyata si Kemal Atatürk ini ya sekuler lah, Islam apa sekuler, kayak dia itu melarang perempuan berhijab, terus boleh minum alkohol soalnya dia itu berkaca ke Eropa. Nah ini kenapa Eropa yang dicontoh itu bukan yang baik? Udahlah baca aja sendiri, atau kalau nggak gitu aku akan bahas tentang si Mustafa Kemal Atatürk di video selanjutnya. Nah kayak gitu, terus akhirnya kebangkitan Turki ini dimulai tahun 92 ya. 92 ini kayaknya negara-negara negara dunia ketiga sorry ya aku nyebutnya kayak gitu, negara berkembang ini kayak guys mulai up, termasuk Indonesia sendiri waktu itu kan agak mulai up, baru tahun 98 itu kayak dunia ditimpa krisis gitu. Nah terus nih kalau aku bahas di tahun yang sama, aku bakal bicara Korea karena aku sedikit banyak juga K-popers. Tapi lurus aja ke Recep Tayyip Erdogan. Nah kemudian setelah Erdogan ini Turki kembali apa ya, kembali ke akarnya yang dulu memang Utsmaniyah, Ottoman. Nah kayak gitu kan. Emang mayoritas di sana kan Muslim, cuma dulu pemimpin yang berkuasa itu kayak ogah lah sama Muslim, apalagi setelah revolusi dari Mustafa Kemal Atatürk itu. Ya aku jelasinnya sih dari sudut pandang aku sih. Oh sejarahnya Turki itu kayak kayak gini ya, kayak terombang-ambing gitu. Udah sih itu aja kayaknya aku bahas Erdogan yang bisa aku apresiasi itu. Kalau nggak salah aku tadi mau cerita propertinya Turki yang tumbuh tapi belum jadi ya. Nah itu ya, pokoknya harga tanah di Turki itu misalnya bangunannya sama-sama bagus ya. Itu tapi kalau di Inggris itu udah 30.000 USD, kalau di Turki itu 15.000 USD itu udah dapet, jadi setengahnya sendiri. Itu kalau nggak salah harga tanah per kapling dan juga harga bangunannya. Oke, itu aja sih menurutku alasan kenapa aku mendukung Erdogan. Eh, ada lagi itu yang kemarin katanya Erdogan mau membatasi aktivitas media sosial di Turki. Nah, itu itu salah satu hal yang paling aku sorotin. Kenapa? Sekarang kan kayak media sosial tuh udah nggak terkontrol ya. Sebenarnya aku sendiri pun salah satu orang yang kemarin sempat stres gara-gara media sosial. Kenapa sih kok aku nggak bisa memanfaatkan media sosial dengan baik? Kayak aku tuh mulai ngiri gitu loh dengan orang-orang seumuran aku yang udah mulai berkarya, yang Instagramnya udah banyak endorse, kemudian YouTube-nya udah, viewernya udah banyak, subscribernya udah banyak, tapi kok aku kayak gini. Nah terus kemarin aku baca berita tentang si Erdogan ini katanya akan membawa Turki menuju kegelapan. uh, Ya dengan kegelapannya itu dengan mengawasi rakyat Turki gitu ya. Tapi kalau menurut aku itu bukan apa ya, it will be fine gitu. Entahlah, kalau menurut aku dunia tanpa media sosial itu it will be fine. Nggak apa-apa sih, aku tuh nggak hidup di nggak punya HP nggak apa-apa, cuma ketika orang lain punya HP emang rasanya agak gimana gitu. Dan aku sendiri pun tipe orang yang kurang bisa memanfaatkan media sosialku dengan baik gitu ya. Jadi it's okay lah, nggak ada medsos. Dulu pun orang nggak ada medsos juga baik-baik aja. Pokoknya syarat konspirasi gitu deh. Ya udah aku akhiri sampai sekian karena targetku videonya juga cuma 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.